Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang diangkat di 3 platform media Lampung Pos kali ini. Baik itu dari lampos.co, lampungpos.id dan juga dari Sai Radio 100 FM. Oke Bang Is, kita akan awali dengan platform lampos.co. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa judul yang menarik sekali untuk trending topik ya. Di antaranya ada membegal pegawai Dispenda Kota Bumi di Ciduk. Kemudian cek fakta, 4 anak meninggal mendadak setelah diberi vaksin COVID-19. Selanjutnya, 6 DPO Kejari Bandar Lampung terus diburu. Lalu 2 pengendara motor pembawa tembakau gorila diamankan. Dan yang terakhir, puluhan ibu hamil di Jawa Timur positif COVID-19. Nah, nampaknya ini ada pemberitaan tentang 6 DPO Kejari Bandar Lampung yang terus diburu. Bagaimana Bang Is menanggapinya? Mbak Arin, yang perlu kita apresiasi Lampos.co hari ini di ranking Alexa adalah online yang terbaik, tertinggi angkanya di Alexa. Hari ini rankingnya 298 dibanding dengan online yang lain. Dan kita harus patut bangga dengan Lampos.co. Karena Lampos.co adalah platform Lampung Pos yang real time. Jadi itu yang sekarang ditunggu pembacanya dan sudah banyak yang mengaksesnya itu. Kalau kita lihat di Alexa itu tidak hanya di Indonesia, Lampos.co ini dibaca juga di Malaysia, Singapura, Amerika, di Eropa, juga di negara-negara maju. Nah, maka itu trending dia kalau umpama kejadian-kejadian di khususnya di lokal, karena kita mengutamakan berita-berita lokal. Hari ini trending topik itu adalah ada 6 DPO yang sekarang diburu oleh kejaksaan. 6 DPO tentunya kita tidak buka siapa 6 orang itu, tapi itu adalah kerja keras kejaksaan supaya 6 orang ini tertangkap dengan segera. Kalau kita buka namanya nanti dia lari, ya kan? Makanya ditutup. Dan bagusnya jaksa harus membuka atau membuat senbara, ya kan? Siapa-siapa ini harus dibuka senbaranya supaya kenapa? Artinya dia tidak perlu menutup siapa-siapa itu, dia harus membuka, disembarakan siapa yang bisa menangkap atau tahu dengan si A, si B, si C ini akan dikasih uang begitu besar. Karena 6 orang ini kan koruptor kelas kakap juga gitu loh, yang membocorkan dana-dana rakyat ini juga, APBD termasuk APBN. Nah, ini harus kerja keras. Makanya orang pasti memburu berita ini. Yang kedua adalah tembakau gorila. Tembakau gorila ini tembakau yang sekarang diminati oleh anak-anak terutama anak-anak SMA. Peredarannya kan sangat terbatas. Terkadang tembakau gorila ini juga dijual di online gitu loh. Ya kan, kalau dia dijual di online kan tidak terdeteksi. Kalau dia dijual dengan dari tangan ke tangan, dia terdeteksi. Makanya tembakau gorila ini kerja keras pihak kepolisian untuk membongkar jaringan ini. Ada beberapa sekolah yang terindikasi tempat peredarannya dan itu harus diungkap. Nah, ini Lampos.co melihat itu, dan itu berita-berita kriminal, sehingga bila perlu orang-orang yang masuk atau dalam peredaran itulah yang harus kita buru gitu. Jadi ini kan dipiralkan oleh mereka-mereka yang masuk dalam jaringan gorila dan DPO itu gitu, Mbak. Iya, betul sekali. Tentunya semoga saja cepat untuk tertangkap ya untuk jaringan pencemaran dan juga penyebarannya. Lanjut kita ke lampungpos.id. Ini ada beberapa juga judul yang cukup menarik. Di antaranya adalah 2 desa di Lampung Selatan belum terima BLT-DD. Selanjutnya, ketangguhan Babin Kaptipmas perempuan di tengah pandemi. Lanjut, ada Dewan Tubaba panggil dinas soal
dana COVID-19 dan pembobolan minimarket di Lampung Utara terulang, serta yang terakhir, rest area tol utamakan UMKM. Nah, ini ada tentang ketangguhan Babin Kaptipmas Perempuan di tengah pandemi. Sebelum saya membahas berita-berita itu, saya akan apa sih Lampung Pos ID ini? Lampung Pos ID ini adalah cetak digitalnya koran Lampung Pos yang sekarang ini digitalnya premium, dan isinya di situ ada e-paper, di situ juga ada Metro TV Lampung, di situ juga ada Radio Sai, dan ini di-share setiap pagi. E-papernya juga trending topik yang dibaca oleh para pembaca di Lampung Pos ID. Nah, Lampung Pos ID ini juga sudah berjalan beberapa tahun, dan sekarang peminatnya sudah banyak, dan juga platform digital ini juga sekarang sudah memenuhi dunia maya di semua medsos, baik itu Twitter, di YouTube, juga di Facebook, dan juga di grup-grup WA termasuk Instagram. Berita yang hari ini hangat adalah ketangguhan Babin Kamtipmas Perempuan di tengah pandemi. Ini sosok polwan yang namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi ini dia bertugas siang malam. Saya terkadang terkaget-kaget ketika membaca beritanya. Ternyata ibu ini juga bertindak sebagai tukang parkir ketika sebuah rumah ibadah, masjid yang melakukan sholat Jumat, dia jadi tukang parkir, dia yang menjaga kendaraan-kendaraan ini. Termasuk juga ketika di era pandemi kemarin, 3 bulan itu, Ibu Dewi ini, sosok polwan di Hari Bayangkara ini, dia yang memberikan contoh bagaimana kehidupan menghadapi pencegahan, menghadapi wabah COVID-19. Salah satu ialah bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan di masjid, bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan di rumah-rumah ibadah lain, termasuk di gereja dan lain-lain. Ibu ini siang malam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dia langsung ke masyarakat, termasuk juga memberikan bantuan sosial, termasuk juga di pasar-pasar. Di pasar-pasar itu kan semuanya tidak ada jarak. Nah, saya melihat sendiri bagaimana dia mengatur pedagang-pedagang itu untuk menerapkan new normal. Tentunya ini menjadi sangat istimewa sekali ya di Hari Bayangkara, di Bayangkara 74 ini menjadi salah satu. Dan dia sekarang ditugasi oleh atasan dia membuat kelurahan tangguh terhadap pandemi COVID-19 ini. Kelurahan yang tangguh itu berada di Pinang Jaya. Nanti kita lihat, nanti bisa juga ini jadi percontohan bagi Lampung, Provinsi Lampung, juga Indonesia, bahwa Kelurahan Pinang Jaya ini jadi penduduk atau warganya kan tidak terinfeksi dengan virus COVID-19. Dan Pinang Jaya ini satu sosok kelurahan, semuanya ada di sana. Baik itu apotek hidup, begitu juga di situ ada daerah-daerah yang memang harus ditanami, dan mereka warganya tidak perlu ke pasar, dia cukup memetik cabai dari pekarangan. Pengen makan ketela atau dengan lain, dia sudah ada di sini, tidak perlu dia ke pasar lagi. Nah, ini salah satu usaha dari Babin Kamtipmas untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu. Wah, itu menarik sekali ya tentunya ya. Dan selanjutnya juga ada beberapa ya untuk trending topik dari Sai Radio 100 FM. Ini tentang Shawn Mendes catatkan rekor di Juno Awards 2020. Kemudian tren tebusan 2 Peninsula siap tayang di 185 negara. Lagu Lati geser rekor Hindia di Spotify. Kemudian single comeback Blackpink, How You Like That pecahkan beberapa rekor YouTube. Serta yang terakhir Super Junior dan Stray Kids ramaikan konser amal World is One. Tentunya ini semuanya bisa Anda dapatkan secara lengkap untuk Anda langsung lihat di websitenya lampos.co, lampumpos.id, serta juga tentunya untuk dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta streaming di sai100fm.id. Demikian pembahasan kita tentunya tentang bedah tajuk dan juga trending topik kali ini. Saya Herdian Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.